sertifikasi broker properti dan kantor properti. Teman-teman broker properti, ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Tahapan pertama kita sebut tahapan pendidikan. Ini buat semua broker properti termasuk manajer dan prinsipalnya semua harus training broker properti sampai 24 modul. Training ini berapa hari? 5 hari. Bisa dilakukan di Pusdiklat Arebi atau di kantor master franchise masing-masing yang trainingnya sudah diakui sesuai dengan standar KKNI. Terus, bagaimana kalau yang bagi teman-teman yang sudah pernah training? Nah, kalau teman-teman pernah training di tahun 2015 ke bawah, itu teman-teman harus training lagi dari awal. Karena training itu sudah tidak diakui, tidak standar KKNI. Nah, bagi teman-teman yang pernah training di 2016 sampai di awal 2026 itu masih 17 modul. Nah, untuk melengkapi sampai 24 modul, teman-teman harus ikut training akselerasi selama 1 hari. Selesai training 1 hari itu, lengkaplah training broker properti teman-teman sampai 24 modul. Selesai tahapan pendidikan. Nah, sekarang tahap keduanya. Setelah teman-teman selesai tahap pendidikan, teman-teman harus ujian sertifikasi. Ujian ini ada 2. Satu untuk broker properti dan manajer serta prinsipal. Yang mau transaksi jual beli wajib punya sertifikat kompetensi. Syaratnya untuk ujian sertifikat kompetensi, 1. Teman-teman sudah selesai training broker properti sampai 24 modul. Setelah itu, teman-teman yang S1 bisa lanjut langsung ujian. Tapi bagi teman-teman yang bukan S1, itu ada jalur, namanya jalur pengalaman. Nah, nanti teman-teman tanya ke LSP BPI syaratnya apa aja. Setelah teman-teman selesai ujian, ini selama 1 hari, teman-teman dapat sertifikat kompetensi. Di sertifikat itu ada nomor sertifikatnya. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya sertifikat kompetensi, kantornya wajib melapor teman-teman ke Kemendak. Dan teman-teman nanti harus pakai ID card yang ada nomor sertifikatnya. Dan setiap teman-teman beriklan dimanapun harus cantumkan nomor sertifikatnya. Sertifikat ini hanya berlaku selama 3 tahun dan harus diperpanjang. Itu sertifikat kompetensi. Sekarang ujian yang kedua itu ujian bagi manajer atau prinsipalnya. Itu ujian sertifikat level manager. Nah, setiap satu PT wajib punya sertifikat level manager. Ujiannya sama, 1 hari. Syaratnya, teman-teman prinsipal atau manajer harus sudah selesai training broker properti yang 24 modul. Selesai itu, teman-teman ajuin untuk ujian sertifikasi level manager. Bagi teman-teman yang S2 itu bisa langsung ujian. Tetapi kalau bukan S2 harus pakai jalur pengalaman. Syarat-syaratnya teman-teman bisa tanya nanti ke LSP BPI. Itu tahap keduanya ujian sertifikasi. Nah, sekarang tahap ketiganya. Tahap ketiganya itu buat kantor properti. Jadi kalau tahap 1 udah dilalui, tahap 2 sudah selesai, tahap ketiganya ini buat kantor properti. Karena kantor properti
KBLI 68200 dan yang baru ini 68210, basis risikonya naik dari menengah rendah ke menengah tinggi. Jadi, semua PT yang sekarang berbasis risiko menengah tinggi wajib punya sertifikat standar. Bagaimana untuk mendapatkan sertifikat standar? Teman-teman di PT itu harus punya satu sertifikat kompetensi, satu sertifikat level manager. Nanti teman-teman harus laporkan itu di sistem OSS dan di-upload sertifikatnya di laporan Inatret Kemendak. Nah, setelah itu teman-teman bisa verifikasi untuk dapat sertifikat standar. Kalau teman-teman belum punya dua sertifikat itu, tidak bisa dapat sertifikat standar. Nah, 3 tahapan itu yang harus kita lalui teman-teman. Oke teman-teman, selamat berjuang. Semoga industri ini akan lebih baik. Salam cuan dari saya, Vendrili.